Sorry ass DJ. You can get some. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, terus bagi nona konco-konco ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran marilah kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, pertemuan kedua pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu keuntungan bersifat jujur. Adik-adik, kamu harus tahu tujuan pembelajaran adalah melalui pembiasaan kalian harus dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan penuh hati. Melalui pembiasaan kalian dapat menunjukkan sikap jujur dengan benar. Berikutnya, melalui pembelajaran jarak jauh ini kalian dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keempat, melalui pembelajaran jarak jauh ini kalian dapat menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan melalui pembelajaran jarak jauh ini kalian juga dapat menceritakan sikap terpuji bagi Rasulullah. Baik adik-adik, petunjuk ini adalah bagi orang tua melalui daring. Orang tua, bimbinglah putra-putri bapak ibu dalam belajar dan mengerjakan tugas. Fasilitasi putra-putri untuk belajar secara daring atau online. Selalu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan pembelajaran putra-putrinya. Pandu putra-putrinya dalam mengisi jurnal sikap agar mereka mengisinya dengan jujur. Kenapa harus ada jurnal? Karena disitulah kalian bisa checklist dan diberitahukan kepada bapak ibu guru kalian. Baik, untuk siswa, sebelum kita memulai pelajaran, bacalah basmalah dan doa sebelum belajar dengan khusyuk. Bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika mengajukan pertanyaan melalui WA atau grup-grup yang lain. Apabila akan memegang atau membaca Al-Quran, lebih baik dan wajib berwudu dulu. Dan bacalah hamdalah sesudah belajar selesai dan sesudah melakukan atau mengerjakan soal atau tugas. Kalian harus membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Supaya belajar kita menjadi kemanfaatan bagi kita. Baik adik-adik, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar di rumah? Ketika kita belajar di rumah, maka kita ya sama halnya ketika kita belajar di sekolahan. Ini, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika belajar di rumah? Ketika kalian belajar di rumah, sama seperti di sekolahan. Baik adik-adik, kita memulai materi.
Yaitu pertemuan kedua adalah B. Keuntungan bersikap jujur. Ananda menjadi seorang yang jujur itu banyak keuntungannya. Orang jujur biasanya disayang Allah, disenangi orang tua dan juga guru, dan punya banyak teman. Itu kalau kita bersikap jujur, dan kita selalu bersikap benar dan memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita dalam bersosial, dalam bergabung, dalam berkelompok dan lain sebagainya. Jujur akan membawa kebaikan. Misalnya, apabila ada anak kehilangan barang yang dicintai, lalu ia mengumumkan kepada teman-temannya. Ternyata barang yang hilang itu diamankan oleh seorang teman yang kemudian menghampirinya dan berkata, "Wahai kawan, ini barangmu yang kau cari. Lain kali berhati-hati ya." Nah, itulah sebagai bentuk kita bahwa kita bersifat jujur kepada siapapun. Kita menemukan sesuatu di halaman sekolah, di halaman rumah, kalau bukan milik kita, maka kita mewajibkan untuk mengumumkan kepada setiap orang dengan ciri-ciri yang sudah ada di barang yang hilang tersebut. Apa yang dirasakan oleh seseorang yang hilang barangnya itu, pastilah hatinya senang. Teman-teman yang lain juga senang kepada yang menemukan dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Ya jelas, ketika barangnya yang hilang dan ditemukan oleh temannya dan dikembalikan kepada orang yang kehilangan tersebut, secara otomatis orang yang kehilangan tersebut akan merasa senang dan akan merasa bahagia karena sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang hilang tadi telah ditemukan temannya dan dikembalikannya. Baik, akibatnya ia juga akan disukai oleh kawan-kawannya karena kejujurannya itu. Sebaliknya di kisah yang lain, bagaimana kalau ada seseorang menemukan barang berharga milik orang lain, lalu ia diam saja dan menyembunyikan? Sifat orang yang seperti itu adalah tidak mulia, justru akan dimusuhi oleh teman-teman yang lain karena ketidakjujurannya. Maka dia pun akan berteman, dia tidak akan mungkin senang, dan dia yang jelas akan menjauhi teman yang tidak jujur. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersifat jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Inilah harusnya tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia, bukan hanya adik-adik saja, tetapi semua manusia wajib melaksanakan kejujuran dimanapun berada. Baik adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar yang mana menunjukkan suatu sifat kejujuran waktu ujian. Dia tetap bersemangat untuk melakukan ujian, tetapi dia tidak menyontek, dan dia pun tidak memberi contekannya antara depan dan belakang. Menunjukkan sikap jujur memang berat dan tidak mudah, tapi kita harus membiasakan hidup jujur agar menjadi terbiasa jadi orang yang jujur. Karena kejujuran itu mahal adik-adik, dan sangat berat kita lakukan. Maka dari itu kita biasakan hidup jujur di masa waktu yang kecil ini, dan tiada hari-hari tanpa berkreasi
dan juga belajar. Baik adik-adik, selesai sudah materi pertemuan kedua saat ini. Sebelum berdoa, kerjakanlah soal-soal berikut ini sebagai tugas kalian di rumah. Dan nanti hasilnya bisa diportofoliokan menjadi satu dari tugas awal sampai akhir. Dan nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guruan di sekolahannya masing-masing. Soal yang nomor 1, tulislah 5 keuntungan bersikap jujur. Ya, apa saja 5 keuntungan ketika kita bersikap jujur? Ini dicatat di jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, dan jawaban 5. Ini nanti dikerjakan di rumah, minta pendampingan kepada Bapak Ibu kalian. Baik adik-adik, soal yang nomor 2. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian adalah, ini tentunya kalian sudah tahu semua, soalnya mudah-mudah ya. Jadi perbuatan apa sih yang tidak boleh dilakukan di saat ujian? Kalian tentunya sudah tahu. Ketika kalian biasanya melakukan ujian atau ulangan harian atau ujian tengah semester dan lain sebagainya, kalian tentunya tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan. Baik adik-adik, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa dan bisa didampingi oleh orang tua adik-adik. Selesai sudah pembelajaran pertemuan kedua. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.